Assalamualaikum, bertemu kembali di channel Luki Hermanto, channel yang membahas seputar wedding fotografi dan tutorial fotografi. Dalam video kali ini saya ingin share bagaimana caranya fokus bisa akurat ketika menggunakan manual fokus. Seperti apa caranya? Yuk simak video berikut sampai selesai. Namun sebelum itu, bagi teman-teman yang belum subscribe, monggo di subscribe, karena di channel ini kita akan bikin video-video yang bermanfaat. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, matur nuwun. Mungkin teman-teman sudah familiar ketika saya ataupun ketika melihat video BTS ataupun video POV, saya lebih banyak menggunakan lensa manual, dimana lensa manual tersebut adalah lensa dari Nikkor yang ketika untuk mencari fokus saya harus manual fokus. Di kondisi tertentu lensa auto pun terkadang saya gunakan manual fokus dikarenakan saya lebih dapat feel-nya ataupun saya lebih ngerasa fokusnya bisa lebih tajam ketika saya gunakan manual fokus daripada autofokus. Ada 3 kondisi di mana saya akan menggunakan manual fokus. Kondisi yang pertama adalah low light. Ketika kondisi low light ini, autofokus ini tidak bisa bekerja secara maksimal. Bahkan terkadang autofokus itu bisa lari ke belakang ke area yang lebih terang, ataupun terkadang fokusnya sangat lambat, jadi benar-benar membuat kita agak sebel juga sih ketika kita butuh sesuatu yang cepat, akan tetapi gear kita tidak bisa mendukung ataupun tidak bisa mencari fokus secara tepat. Kondisi yang kedua adalah lensa sering miss fokus. Pelaminan sekarang itu lampu di pelaminan itu lebih terang jika dibandingkan dengan objek ataupun POI ataupun klien yang akan kita foto, jadi kemungkinan miss untuk lari ke belakang atau fokus lari ke belakang itu sangat besar, sehingga ketika foto di pelaminan itu saya lebih memilih untuk menggunakan manual fokus jika dibandingkan autofokus. Kondisi yang ketiga adalah lensa tersebut tidak ada fitur autofokusnya atau tidak ada mekanis autofokusnya, atau malah lensa itu tersebut adalah lensa auto namun mengalami permasalahan di autofokusnya, jadi mau tidak mau ya kita harus menggunakan manual fokus. Oke, itu tadi 3 kondisi kenapa kita harus menggunakan manual fokus. Untuk membuat foto lebih akurat dengan menggunakan manual fokus ada 3 cara. Cara yang pertama yaitu kita gunakan feeling kita dalam mencari fokus. Untuk mencari feeling ataupun kita gunakan feeling kita ini butuh waktu dan butuh proses yang agak lama, namun di sini tidak akan saya jelaskan. Untuk cara yang kedua yaitu gunakan focus picking. Untuk kamera DSLR yang lama itu belum ada fitur focus picking, kalau maupun itu kita harus install Magic Lantern untuk bisa mendapatkan picking, namun itu sangat beresiko. Untuk kamera-kamera mirrorless yang sekarang semua itu sudah dibekali dengan focus picking, namun sekali lagi focus picking ini tidak bisa kita jadikan sebagai acuan. Tetap feeling kita, tetap kebiasaan kita, ataupun kita harus paham karakter dari picking tersebut, dimana area tersebut bisa mendapatkan fokus ataupun malah ketika kita merasa itu fokus ternyata itu tidak fokus. Jadi focus picking ini juga kita harus berhati-hati dan lebih teliti lagi, dan kita lebih mengenali dari karakter gear yang kita gunakan. Untuk cara ketiga yaitu cara yang sering saya gunakan, live view kemudian saya zoom. Jadi ketika saya butuh untuk mencari fokus, tinggal saya live view kemudian saya tekan zoom. Seberapa besar zoomnya ataupun seberapa detail zoomnya itu nanti tergantung dari kondisi sih, tapi biasanya ketika saya gunakan lensa yang berbukaan lebar misalkan f1.2, f1.8 itu biasanya saya zoom yang paling mentok ataupun yang paling detail, atau di sini disebutkan zoom 10 kali. Jadi saya zoom sampai bisa mendapatkan detail. Yang pasti cara yang ketiga ini ya mungkin terkesan agak lama, tapi kita bisa mendapatkan sesuatu yang fokus yang sangat akurat. Oke, itu tadi 3 cara untuk bisa mendapatkan fokus akurat dengan manual fokus. Selanjutnya akan saya share lebih detail tentang bagaimana caranya memaksimalkan fitur live view untuk bisa mendapatkan fokus yang akurat dengan manual lens. Namun sebelum itu kita harus memahami dulu ruang tajam, karena ruang tajam ini sangat berhubungan erat dengan manual fokus yang kita lakukan. Ruang tajam ini biasanya membentuk sebuah garis lurus, biasanya lurusnya itu seperti ini. Namun untuk seberapa lurusnya itu nanti tergantung dari kamera, lensa,
Ya, terkadang ada beberapa kamera yang mengalami permasalahan bahwasanya sebetulnya kamera ini dulu sebelum saya masukkan ke servis itu ruang tajamnya itu membentuk ini adalah lurus, kemudian dia melengkung ke depan, sehingga untuk bisa mendapatkan yang benar-benar lurus itu harus dikalibrasi di tempat servis. Oke, ini akan saya coba untuk memaju dan memundurkan dari fokusnya. Jadi teman-teman mungkin bisa melihat di sini ada pergerakan dari ruang tajamnya. Saya akan tunjukkan bentuk dari ruang tajamnya. Saya tunjukkan dari ujung ya. Ini area tajam, ini area blur, dan ini ada area blur. Ketika saya geser, nah ini dia membentuk sebuah garis lurus sampai ke sini. Jadi ini hanya saya geser ke kiri dan ke kanan. Teman-teman bisa melihat area tajamnya. Ini saya gunakan atau ini saya buka di f1,2. Jadi teman-teman bisa melihat setipis ini ruang tajam dari f1,2 ketika kamera full frame menggunakan lensa 50 mili. Nah, ini penampakan lebarnya. Itu tadi ruang tajam dari f1,2. Jadi setiap kamera itu secara default harusnya itu ruang tajamnya itu membentuk garis lurus. Namun terkadang ada beberapa kendala yang disebabkan dari ya satu atau dua hal yang entah kenapa itu bisa terjadi error. Ruang tajam itu tidak lurus tapi melengkung. Salah satu caranya jika melengkung seperti itu adalah masukkan ke tempat servis untuk kalibrasi ulang. Intinya, semakin kita buka diafragma ataupun diafragma semakin lebar, ruang tajamnya itu akan semakin tipis ataupun semakin sempit. Namun ketika kita gunakan diafragma yang agak sempit, misalkan nih di f5,6, f8, itu ruang tajamnya akan semakin melebar. Jadi kenapa saya berani menggunakan manual fokus untuk foto-foto wedding? Ya karena saya paham akan karakter dari ruang tajam ini tersebut, sehingga saya bisa memanfaatkan mau dimasukkan di area mana klien ataupun POI kita di ruang tajam, apakah di ujung ruang tajam, di tengah-tengah, ataupun di awal ruang tajam. Yang pasti setiap kita taruh klien di ruang tajam ini mempunyai efek yang berbeda-beda. Jadi silahkan dicoba sendiri, silahkan dirasakan sendiri ketika kita menaruh klien itu di ujung dari ruang tajam ataupun di tengah ataupun di depan ruang tajam. Yang pasti semakin kita taruh di akhir ruang tajam, itu pastinya bokehnya akan semakin istimewa. Oke, untuk itu saya akan mempraktekkan ataupun mencontohkan seperti apa saya dalam menggunakan manual fokus. Untuk praktek kali ini ataupun untuk share kali ini saya gunakan kamera EOS 6D dengan lensa Nikkor 50 mili f1,2. Oke, kita akan mempraktekkan tentang bagaimana kita bisa mencari fokus yang akurat dengan menggunakan fitur live view, zoom, dan kita akan mencobanya. Oke, yang pasti kita harus meletakkan titik fokus ini ke area yang ingin kita fokuskan. Oke, kita cari. Nah, ini f1,2 ini sangat tipis sekali, jadi kita harus benar-benar hati-hati untuk ini saya rasa sudah. Kita balikin lagi ke frame awal, kemudian kita betulin komposisinya dan kita jepret. Nah, itu langkah yang biasa saya kerjakan, yaitu yang pertama adalah saya zoom, kemudian saya letakkan ini ke area yang akan menjadi fokus utama saya. Oke, untuk zoomnya ini tergantung dari, biasanya sih tergantung dari bukaan sih. Kalau bukannya semakin lebar, itu biasanya akan saya zoom mentok, atau kali ini adalah zoom 10 kali. Jadi ini tinggal nanti kita letakkan di mana ruang tajam akan masuk. Berhubung ini 1,2 sangat tipis sekali, jadi tidak tahu ataupun kurang jelas untuk area fokusnya.
Oke, setelah kita dapatkan fokusnya, kemudian tekan zoom lagi untuk mengembalikan di kondisi awal ataupun kondisi normal. Setelah itu kita cari komposisi yang pas. Setelah pas baru kita jepret. Oke, kita cek apakah benar mendapatkan ruang tajamnya. Oke, ini matanya. Nah, ini sudah dapat ketajaman dari fokusnya. Oke, itu tadi di f1,2. Untuk mengetahui seberapa lebar ruang tajamnya, saya akan mencoba itu di f4 aja ya, dan agar terlihat lebih jelas tentang ruang tajamnya. Biasanya f4 ini saya gunakan untuk foto keluarga, itu biasanya di f4, f5,6 ataupun f6,3 lah. Jadi di antara diafragma itu tergantung dari kondisi dan lensa apa yang akan saya gunakan. Oke, kita akan zoomnya di area muka. Biasanya dalam memfokuskan itu biasanya fokus saya taruh di area depan, kemudian baru saya masukkan ke arah fokus. Nah, ini sudah saya dapatkan fokus di area belakang ataupun area akhir dari ruang tajam. Oke, akan saya tunjuk area akhir dari ruang tajam. Kemudian ini akan saya geser lagi untuk taruh di ini area awal, ini di tengah-tengah. Kemudian kita akan coba lagi untuk di area akhir. Area akhir itu biasanya fokusnya saya taruh di belakang dari objek, kemudian saya mundurkan dikit set. Nah, ini di awal dari ruang tajam, ini di tengah-tengah, dan ini di akhir ruang tajam. Oke, nah itu tadi, itu kalau terdapat satu objek. Namun ketika ada dua objek, pastinya kita harus tahu di mana kita meletakkan ruang tajamnya. Nah, misalnya nih, ini adalah foto pengantin, di mana yang depan atau Mario ini adalah manten wanitanya, dan yang mobil derek ini adalah pengantin prianya. Yang pasti kita harus tahu dulu fokus ini akan kita taruh di mana. Untuk dua objek yang seperti ini biasanya, karena yang depan ini adalah yang wanita, biasanya fokus itu harus taruh di wanita, sedangkan yang pria ya bisa diatur lah, karena wanita selalu benar. Biasanya untuk mencari fokusnya itu, fokus akan saya taruh di belakang ataupun taruh di sisi yang terjauh. Contohnya, nah ini dia fokus ke tembok atau di bagian belakang. Kemudian fokus ini saya masukkan ke dalam ataupun mengarah ke kamera. Jadi nah ini, jadi fokus itu akhirnya masuk ke dalam, sehingga area belakang ataupun objek yang ada di belakang atau pengantin prianya itu masih bisa terkena dari area fokus atau berada di area ruang tajam ya, meskipun sedikit tapi lebih dari cukup ya. Meskipun objek ataupun si pengantin prianya terkena hanya sedikit, itu sudah lebih dari cukup. Nah, ini masih ada sedikit detail, daripada kita taruh ruang tajamnya di akhir ruang tajam. Ini berada di awal ruang tajam ya, jadi fokusnya saya taruh di ini. Akan saya coba untuk menaruh ini, saya taruh di depan, fokusnya taruh di depan. Ini tidak ada fokus, kemudian kita masuk atau saya masukkan. Oke, ini sudah dapat fokusnya, kita jepret. Kita akan lihat perbedaannya. Ya, meskipun perbedaannya sangat tipis sekali. Oh ya,
Untuk foto pengantin itu biasanya untuk saya bisa mendapatkan fokus lebih jelas itu biasanya saya zoom, kemudian yang saya jadikan patokan untuk fokus pengantin wanita itu biasanya di area bulu mata. Ketika area bulu matanya itu terlihat jelas bentuk dari bulu matanya, itu menandakan bahwasanya kita sudah mendapatkan titik fokusnya. Jadi tinggal kita zoom out untuk mengatur komposisi, baru kita jepret. Tapi sekali lagi, silahkan teman-teman memilih area yang teman-teman anggap itu sesuatu area yang mudah untuk dijangkau fokus. Oke, sementara itu dulu. Kalau teman-teman ada pertanyaan, silahkan lanjut di kolom komentar. Oke, itu tadi caranya ketika saya menggunakan manual fokus untuk bisa mendapatkan lebih akurat. Jadi caranya yaitu saya gunakan live view, kemudian saya zoom. Seberapa zoomnya itu tergantung kebutuhan, tapi semakin kita zoom semakin ke dalam ataupun semakin kita zoom in, misalkan di 10 kali, itu kita bisa mendapatkan ketajaman yang kita inginkan. Jadi ketika sudah kita dapatkan zoomnya dan kita dapatkan fokusnya, kita balikan ke view normal untuk mengatur komposisi atau meluruskan komposisi, baru kita jepret untuk bisa mendapatkan hasil dari foto tersebut. Kalau masih ada pertanyaan ataupun teman-teman masih kurang jelas, silahkan tulis di kolom komentar. Yang pasti untuk mendapatkan fokus yang akurat, kita harus paham karakter dari ruang tajam dahulu. Karena ruang tajam inilah yang nantinya akan membentuk ataupun membuat foto kita terlihat lebih tajam. Dan ketika kita paham tentang ruang tajam, tinggal kita letakkan objek ataupun POI kita di dalam sebelah mana dari ruang tajam. Yang pasti setiap peletakan itu punya efek masing-masing, tinggal disesuaikan dengan pemotretan. Ketika pemotretan, katakanlah itu tadi kan ada satu objek, namun ketika ada dua objek, misalnya nih ada dua objek yang ataupun dua POI yang sedikit agak berbeda jarak. Misalnya ini ketika kita foto pengantin, katakanlah pengantin perempuan di depan, pengantin laki-laki di belakang. Hal yang terpenting yang perlu kita tahu yaitu di mana kita meletakkan titik fokusnya. Yang pasti sebisa mungkin titik fokus berada di perempuan, karena perempuan itu selalu benar. Jadi kita harus bisa mendapatkan hasil yang maksimal di pihak perempuan. Oke, jadi kita fokus di perempuan dan kita letakkan area fokus atau ruang tajamnya di mana sih perempuan ini. Kalau angle-nya seperti ini, maka ruang tajam ataupun titik fokus itu kita letakkan di awal dari ruang tajam, sehingga otomatis yang belakang ini ya meskipun akan terkena blur, namun masih akan mendapatkan detail karena masih kena sedikit lah dari ruang tajamnya. Itulah enaknya ketika kita gunakan manual fokus. Jadi kita bisa meletakkan ruang tajamnya itu di mana untuk terhadap titik fokusnya, mau di awal, di tengah, ataupun di akhir dari ruang tajam. Oke, seperti itulah. Kalau teman-teman masih bingung, ya memang agak bingung, tapi memang ketika kita sudah terbiasa untuk meletakkan di mana posisinya, itu akan memudahkan kita dalam mencari fokus dan fokus kita akan semakin akurat. Satu hal yang pasti, ketika kita gunakan zoom, sebisa mungkin kita geser ataupun kita gerakan dari area fokus ini mendekati area fokus yang kita inginkan. Karena ketika kita gunakan diafragma yang sangat lebar, gerakan yang sangat sedikit aja itu pasti berpengaruh terhadap titik fokus. Jadi sebisa mungkin, ya mungkin agak ribet ya, jadi kita pindah-pindahkan titik fokusnya untuk menuju ke area yang benar-benar kita inginkan untuk fokusnya. Oke, sementara itu dulu. Jadi intinya ada 3 cara untuk bisa mendapatkan fokus akurat. Cara yang pertama yaitu menggunakan feeling. Menggunakan feeling ini jelas butuh jam terbang, butuh pengalaman yang lumayan. Jadi agak sulit untuk yang cara yang pertama. Cara yang kedua itu yaitu menggunakan focus picking. Namun di focus picking ini tidak semua kamera itu dibekali oleh focus picking. Kamera-kamera yang terbaru, khususnya kamera mirrorless, itu dibekali dengan focus picking, itu yang
bisa membantu kita ya, meskipun focus packing ini nggak bisa kita jadikan patokan ya. Mungkin bagi teman-teman yang sudah terbiasa menggunakan focus packing itu pasti akan bisa mendapatkan, tapi bagi teman-teman yang baru saja menggunakan focus packing ya tetap butuh adaptasi, karena tadi terkadang kita akan tertipu dengan focus packing itu. Kalau bagi saya sendiri sih, saya lebih percaya dengan cara yang ketiga ya, meskipun caranya agak ribet, yaitu kita gunakan live view, kemudian kita zoom, kita cari fokus, kita balikan lagi viewnya, kita cari komposisinya, baru kita jepret. Namun ketika kita bisa mendapatkan fokus di proses yang ribet itu, kita pasti akan merasa bahagianya itu bisa lebih. Oke, sementara itu dulu, semoga bermanfaat. Terus berkarya dengan kerendahan hati, sehat selalu, sukses selalu, dan wassalam.